Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah proses legislasi, proses legislatif. Ini ya termasuk mata kuliah keahlian. Jadi kenapa ini disampaikan? Mungkin di profil lulusan kita harapannya adik-adik bisa nanti entah itu jadi DPR atau tidak, atau jadi staf ahli, nanti bisa menjadi mengetahui secara tidak langsung pemahaman terkait dengan proses legislasi atau legislatif legasi. Di mata kuliah ini adik-adik akan mencoba mengenal bagaimana proses perundang-undangan. Jadi bagaimana membentuk sebuah kebijakan, peraturan di semua tingkatan. Tapi legislatif ini kan termasuk sistem kenegaraan kita, trias politika yang salah satunya adalah legislatif. Padahal jurusan kita adalah pemerintahan. Pemerintahan itu biasanya disebut eksekutif ya. Kita nanti akan berbicara tentang itu. Tapi dulu paling tidak memahami bagaimana kelembagaan negara kita, bagaimana struktur kerjanya, mekanisme kerjanya, pembagian tugasnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di negara kita bisa berjalan. Nah, di dalam mata kuliah ini kita nanti akan mencoba mencari kulitnya sebenarnya dalam itu seperti itu. Jadi ada beberapa materi-materi yang terkait dengan proses legislasi ini. Jadi termasuk mata kuliah prasyarat dari Anda setelah mengenal partai politik, pemilu, terus tugasnya opo dan seperti itu. Anggota DPR itu yang harus bagaimana? Karena kita menganut sistem keterwakilan. Anggota legislatif itu siapa saja, orang syaratnya harus bagaimana, terus tugasnya apa. Nanti Anda mungkin sering melihat atau mungkin sekarang sudah ikut dalam proses pemilu, ikut nyoblos atau menjadi panitia penyelenggara untuk pemilihan anggota legislatif sebagai wakil Anda dalam proses penyusunan kebijakan peraturan daerah yang ada di daerah kita. Ya. Jadi nanti adik akan mendapatkan materi terkait dengan itu. Yang pertama adalah konsep legislatif. Mungkin di beberapa negara berbeda dengan konsepnya legislatif. Tapi kalau di Indonesia macam-macam juga. Ada konsep legislatif yang ada di pemerintah pusat, itu namanya anggota DPR. Kalau di provinsi namanya DPRD, di kabupaten ada DPRD kabupaten dan kota madya. Di tingkat pemerintah desa ada namanya, dulu adanya BPD, Badan Perwakilan Desa, atau sekarang istilah Badan Permusyawaratan Desa. Ini adalah satu institusi dalam trias politika, bagian legislasi, penyusun kebijakan sebagai legitimasi aspirasi dari masyarakat ketika membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang fungsi dan lembaga legislatif. Nanti akan memahami, pelajari bagaimana lembaga pemerintahan perwakilan di legislatif itu seperti apa saja. Jadi kelengkapan yang ada di anggota legislatif, jadi DPR itu macam-macam ono sing diurusi tentang ada komisi, ada fraksi, ada banggar, ada kelengkapan DPR nanti banyak. Jadi DPR itu tidak semua.
ada spesifikasi, ono sing ngurusi bagian hukum, ono ngurusi bagian sosial, bagian pendidikan, dan apa, nanti dibagi per komisi-komisi. Tetapi ada juga mekanisme rapat paripurna, nah, nanti semua anggota ikut memikirkan. Tapi yang menyusun konsep secara mendalam sesuai dengan kompetensinya itu biasanya di komisi-komisi. Contoh misalnya komisi 3 bagian hukum, politik dan hukum. Berarti persoalan hukum itu ketika ada masalah, ketika membuat undang-undang, larinya di komisi 3. Setelah itu selesai baru diparipurnakan. Nah, seperti itu. Kemudian ada lembaga legislatif dalam sistem politik Indonesia itu seperti apa? Kalau di luar negeri ada istilah bicameral, ada tunggal kameral, seperti itu. Kalau di Amerika ada senator, ada apa. Kemudian di pertemuan keempat kita membahas tentang lokus. Artinya lokus itu berarti apa ya? Kekhususan apa sih yang dibahas di dalam legislatif ini. Kemudian di pertemuan berikutnya kelima dan keempat ini ada namanya proses perumusan kebijakan. Jadi ada proses perumusan kebijakan itu ada tahapan-tahapannya, ada rancangan. Kalau di pusat itu ada istilah RUU, rancangan undang-undang. Nah, kalau di daerah itu ada istilahnya raperda, rancangan peraturan daerah. Nah, itu sebenarnya pembagian tugas. Kemudian di pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang indikator kemampuan anggota legislatif, baik di pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Di mekanisme mulai dari rekrutmen sampai yo gak kayak ngono rek. Kayak coaching dipupuri di dalam DPR enggak. Saya kan seperti itu. Yang kita tahu mungkin kita sering dipertontonkan di daerah khususnya wong sing gak duwe basic politik, gak duwe apa elok partai politik dulu punya modal nyalonno anggota DPR. Jadi mereka yang anggota DPR itu asli pengangguran, golek penggawean kan. Sajane kan seperti kita ini, ya gak apa-apa sih memang dia wakil kita. Sepurane Pak, kula mboten kober kula tasih kuliah jenengan mawon dados wakil kula membahas peraturan kebijakan pemerintah. Tapi nah ini itu seperti pekerjaan ya akhirnya rebutan diperbutkan di partai politik. Tapi nanti kita juga akan membahas bagaimana indikator-indikator kalau paling tidak kemampuan dari DPRD yang harus dimiliki itu apa. Kalau ada sering ikut organisasi minimal ya ngerti tata cara sidang persidangan. Mosok gak ngerti ketok palu 1 itu apa, dua itu apa, instruksi seperti apa, etika, tata tertib rapat seperti apa. Yang ke-8 kita juga nanti akan membahas tentang bagaimana partisipasi dalam pembahasan undang-undang. Jadi mungkin di sekarang kalau nggak mau partisipasi terlibat masyarakat ya langsung media sosial komen kabeh. Kadang kan kita nggak tahu-taunya mungkin masyarakat seperti kita ini ada undang-undang sudah jadi. Tapi kalau di sekarang demokratisasi, transparansi, undang-undang belum dikedok aja sudah dilempar di masyarakat. Masyarakat biar diskusi, biar masukan pemerintah seperti apa. Misalnya yang sampai hari ini belum dikedok misalnya, undang-undang tentang perampasan aset para koruptor. Itu kan sudah lama. Masyarakat sudah mengiyakan, bagus sekali, ini seharusnya diterapkan di kita, boleh, bagus. Tetapi mungkin karena tarik ulur kepentingan sehingga
ini nggak dibahas-bahas, nggak didok-dok. Akhirnya menimbulkan reaksi di masyarakat, di tokoh politik sebagainya. Itu tingkat partisipasi nanti kita juga akan mempelajari masyarakat kalau mau menyampaikan aspirasi harus bagaimana. Kita memang punya hak untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus ada mekanismenya. Di negara kita itu penganut perwakilan, bagi kebijakan pemerintah itu bisa dipengaruhi melalui jalur-jalur politik, melalui partai politik. Kayak sampean secara pribadi yo ngomong sampai global ya ora iso. Isone emang awakmu diwangi netizen sa Indonesia. Baru kok peraturannya dibahas kan. Itu menjadi viral akhirnya ya izin toh DPR. Kemudian di pertemuan berikutnya kita membahas tentang bagaimana cara, nah ini sudah membahas tentang peran fungsi daripada anggota legislasi. Selain membuat kebijakan, juga mempunyai hak budgeting, hak anggaran, hak untuk mengawasi, kontrol pelaksanaan anggaran. Seperti hari ini tentang anggaran MBG misalnya, ini kan menjadi polemik, menjadi sebuah diskusi publik di tingkat elit, menengah maupun masyarakat. Nek di tingkat bawah masyarakat paling gak mikir, malah seneng ono MBG. Di tingkatan elit menengah ke atas ya bukan urusan perut, urusan perut selesai, tapi urusan aku oleh bagian tagak ini saya. Ya. Karena ngomong investasi, ngomong warung, ya. Misalnya Desi katanya buka warung pecel atau rawon lodeh, buka warung MBG, karuan, setiap hari awakmu laku 1000 porsi setiap pagi. Ya apa? Cara awakmu punya warung lodeh pecel, setiap hari awakmu laku 1000 porsi, kontrak setahun apa gak cepet juga. Walaupun murah, porsinya MBG misalnya ada yang 8.000, ada 10.000, tapi nek sing tuku 1000 porsi dan itu pasti setiap hari ya Kemudian di pertemuan ke-10 kita juga akan membahas tentang kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Jadi masyarakat itu ono sing apatis, ono sing antusias, ono sing gak ngreken, ono sing bahkan ngerusui ya. Ada juga seperti itu. Nah, ada yang menjadi sengkuni. Ini kita bangun. Kita ulas nanti. Yang terakhir nanti adik-adik juga mungkin kalau ada waktu, ada kesempatan, adik-adik juga akan mengerjakan sebuah tugas membuat sebuah draft naskah akademik. Jadi karena adik-adik ini akademisi, maka sebelum undang-undang itu dibuat harus ada risetnya, harus ada pemikiran dari sisi akademiknya. Jadi ada filosofinya. Kita tahu bahwa semua aktivitas kehidupan kita itu pasti akan mengandung riset. Meja kursi ini tidak langsung inspirasi langsung model ini, tidak, bertahap. Nah, begitu juga terkait dengan undang-undang, peraturan itu pasti harus ada pengalaman, harus ada kajian, sehingga ketika itu dibuat peraturan itu pas. Ini yang diharapkan di dalam. Jadi di dalam tugas akhir nanti adik-adik akan membahas seperti itu. Ya walaupun tidak banyak, misalnya ya lah. Misalnya Anda mau membuat peraturan tentang apa? Pak Mojokerto itu didadani apa nek dadi apa santri. Kita membuat tentang
masyarakat Mojokerto harus menggunakan busana muslim bagi yang di jam-jam tertentu. Misalnya, Mojokerto kok gini ngono, ya gak kena masyarakatnya asing abangan berang persen kan, itu kan harus ada riset. Satu misal di wilayah kota, terkait dengan peraturan daerah jam efektif belajar siswa. Nah, jam belajar efektif enggak? Nah, itu harus ada kajian. Kenapa pemerintah daerah Kota Mojokerto dulu itu membuat peraturan daerah terkait dengan jam belajar? Ya mungkin untuk meningkatkan IPN masyarakat Mojokerto, meningkatkan prestasi masyarakat Mojokerto, mengurangi kenakalan remaja di Mojokerto, sehingga membuat kebijakan peraturan itu di jam-jam tertentu anak tidak boleh keluar dari rumah atau bermain, tapi harus belajar di rumahnya masing-masing. TV gak oleh nyala, terus petugasnya siapa Pak? Pak RT masuk bawon, mari manggil keliling ya. Gak apa-apa Pak, ono bayaran ini. Bayaran 200.000 sak wulan, tapi bawon dino dicela tuh ambek wong tua sak RT. Itu harus ada riset. Nah, ini ketika kita berbicara tentang peraturan daerah pemerintah atau mungkin undang-undang, itu ada riset. Misalnya pemerintah membuat sebuah peraturan tentang kebijakan MBG. Ini studi kursusnya di mana? Apa kok muncul kegiatan iki kan? Ya karena banyak yang stunting Pak. Wong viral lho Pak, kuliah gara-gara poso itu menjak mulai Pak. Karena wetenge luwe Pak ngono kan. Artinya bahwa gizi itu penting untuk proses pembelajaran. Jadi di sisi lain, nek diniati poso sih gak apa-apa rek ya. Nek misale gak poso, budal kuliah mah gak sarapan, apa mbok kene gak ngejer ya kamu? Pak mau izin ya Pak, sak beli pentol dulu Pak ya. Ya apa ning ngono. Lah apa kok beli pentol yo cek gak ngejer Pak, cak belat ya. Itu kan termasuk riset. Terus bagaimana kondisi kurikulum masyarakat, bagaimana tanggapan masyarakat. Nah ini termasuk penelitian terkait dengan kebijakan. Kemudian terkait dengan proses prestasi ini, terkait dengan proses pembelajaran, adik-adik nanti di tugas akhir, skripsi atau apa, itu mungkin lebih banyak mengkaji tentang kebijakan publik yang berupa peraturan, undang-undangan dan sebagainya. Kalau ini mata kuliah ini Anda kuasai, saya yakin akan mudah memahami, mempraktekkan. Dalam studi ilmu pemerintahan itu ada namanya teori kebijakan, ada analisa kebijakan publik. Nah, dalam analisa kebijakan publik ada implementasi kebijakan, ada evaluasi kebijakan. Itu yang Anda pelajari. Tadi Naila mengatakan bahwa peraturan daerah terkait dengan jam belajar Pak itu nggak efektif Pak. Nah, itu pasti ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Kenapa? Yo dile Pak nek jam 10 yo. Ngadile jam piro misalnya. Yo habis asar gitu loh Pak. Di jam 4 sore sampai jam 7 malam off TV. Anak harus sudah di rumah, sudah mandi, harus belajar, ngaji. Ketok keluar didenda Satpol PP. Kira-kira iso ngono iku. Lho Pak, kuliah lho, sekolah mulai sore Pak, mantuke niku jam sekawan lah ya apa. Atau bisa juga TPK-nya ngaji, TPA-nya di jam itu. Ini contoh-contoh. Dan nanti kita juga akan mencari diskusi coba Anda cari materi-materi, kita diskusi tentang diskursus atau mungkin tentang kasus apapun. Kita mencoba membedah terkait dengan peraturan daerah atau undang-undang.
Kalau kita bicara Indonesia, peraturan undang-undang itu banyak. Apa sih nggak diatur? Apa sih nggak undang-undang di Indonesia? Ini baru-barusan kan ada penetapan undang-undang perubahan tentang undang-undang KUHP. Ada peraturan tentang hal-hal yang baru yang sekarang sudah menjadi peraturan. Nanti sampeyan nek misalnya saiki misalnya ngechat apa, WA apa, sing ketika itu tidak terima, ya kena diproses ya. Pencemaran nama baik kalau dulu. Tapi sekarang kan karena IT ya. Anda misalnya Desi difoto, oh kuliah kok guyu gitu. Baru digawe apa jenenge? Kayak status ini lah. Itu sebenarnya bisa itu kalau Anda tidak terima. Anda ingat ketika ada di pelajari ilmu hukum kan seperti itu. Ono perkara ning ngono cepat perkara ngono dia. Bagi orang-orang tertentu ya masalah rek. Itu efek daripada peraturan. Terus bagaimana ini ngomong legislatif itu sekarang persepsi Anda apa? Saya misalnya tadi saya katakan misalnya, menurut Anda DPR itu apa sih? Anggota DPR itu apa sih? Gue jawab pula macam-macam. Jadi itu ya. Kemudian terkait dengan sistem kuliah kita, jam berapa sih awal mulai? PAI lo jam piro? Artinya kalau awan diri nggak apa-apa, artinya kita mulai jam 9, jam 9. Saya kan hanya satu mata kuliah aja. Iya. Jam 9 berarti mulainya jam 11. Pulangnya sesudahnya pokoknya. Paling enggak yo nek iso yo sesuai jam rek. Tapi kalau bisa kan kesepakatan kita seperti apa wis. Pak kulo nek isu-isu di rumah oleh bapak atau kulo tasik tentek gale Pak kulo ada yo hybrid ae ngarit pari ambek ya. Untuk referensi buku mungkin banyak ya, dari referensi buku terkait dengan legislasi atau biasa studi konstitusi. Tetapi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari ketika Anda mempelajari studi parpol dan pemilu. Tapi ini wis dadi deh, ini nyambut gawe. Nek studi parpol itu kan bagaimana mendapatkan kekuasaan. Iki wis duwe kekuasaan. Wis dadi anggota. Ini yang membedakan mata kuliah ini kan. Tapi ini bersyarat. Artinya mata kuliah ini termasuk ya matangilah. Walaupun mungkin saya katakan mata kuliah satu semester sebenarnya nggak cukup membahas tentang legislatif. Yo sajane nek awakmu kepengin anu yo studi banding atau studi tur nang kene DPR. Ya apa sih Pak? Ini saya mendapat mata kuliah terkait dengan proses legislasi. Minimal awakmu salin ke kabupaten, yo ero lah anggota DPR Kabupaten Mojokerto sapa ae, partai apa ae. Sapa fraksi apa, misalnya urusan sosial Komisi 9 misal ketuane sapa minimal harus tahu. Urusan anggaran misal ketua Banggar Mojokerto siapa DPR-nya. Pak iki ono enggak alokasi anggaran untuk jalan misalnya atau anggaran untuk anak atau apa. Kalau saya ada persoalan dengan pemerintah daerah saya harus mengadu kemana? Oh, ini ada enggak apa-apa deh. Itu bisa. Nah,
ini kan gitu kan, jangan sampai mahasiswa pemerintahan gak ngerti prosedur itu. Uang remor nang wali kota teko wisu-wisu ning gak niat mimpin wilayahku mulya ae kabupaten ngono. Ya ojo ngono rek. Anda ada mekanisme. Kalau memang ada persoalan kebijakan pemerintah daerah, Anda harus melangkah bagaimana. Walaupun mungkin di pemerintah kota Mojokerto mungkin ada kanal-kanal pengaduan nanti sebagai aspirasi masyarakat, atau bisa juga ketika turun ke daerah bisa serap aspirasi dan sebagainya. Oke, mungkin itu ya menjadi catatan kita terkait dengan mata kuliah kita ini. Barangkali ada usulan terkait apa, monggo. Pak, bagaimana kalau nanti di mid kedua kita harus gak usah kuliah, Pak?